Ini Postecoglou Coutinho harus bisa memainkan formasi dengan matang ini, karena Bodo ini nggak bisa kita anggap remeh ya. Bayangkan saja tuh, Lazio bisa dia bantai ya kan, 2-0 malahan. Lazio siapa nggak kenal itu di Serie A. Wah, bukan kaleng-kaleng. Tapi saya mohon maaf kalau penampilan saya bahas bola kayak gini ya. Cuma memang saya karakternya itu kalian sudah paham sendiri lah tentang ayam sayur itu kayak apa. Yang pasti saya harap ini Postecoglou ya, Coutinho harus betul-betul bisa main formasi, bisa memainkan taktiknya kayak gitu melawan Bodo ini. Karena kalau masalah aset Tottenham Hotspur itu kita nggak usah bahas ya, fansnya juga kita nggak usah bahas, apalagi kita main di kandang ya kan. Kalau bisa ya kan, Gajah Duduk itu harus main awal. Klose jangan main-main abal-abal untuk ya, bola-bola kepala corner harus bisa itu 1 gol lah minimal. Babak pertama kita harus menang lah. Sama Telt kalau bisa jangan kebanyakan menyerang bos ya, kalau memang dipaksa main ini. Aduh, karena saya nggak tahu juga nih pengaruh formasi, pengaruh pemain baru nih kalau masuk, mana ditahu dia juga punya aset yang luar biasa kan, bisa menopang, kita nggak tahu kayak gitu. Yang pasti ya saya nggak berharap Telt bisa main kayak gitu. Yang saya harap yang main si Johnson, yang ambil posisinya. Kalaupun mau dipaksa Johnson nggak bisa, Maddison lah minimal ya kan, kayak gitu. Saya harap dia itu bisa main, karena kalau Maddison dia masih enak, bola-bola angkatnya masih mantap karena ada di depan Klose sama Son. Kayaknya Son ini dipaksa main ini, saya nggak tahu ya, kayaknya Son maksudnya pertemuan pertama. Body postur tubuh agak tinggi. Richarlison saya harap 1-2-nya bisa main kayak gitu. Kalau 1-2-nya enak, mungkin ya kita bisa menang babak pertama. Karena seperti kita tahu sendiri, mentalnya Tottenham Hotspur ini, aduh, mental kalian tahu sendiri lah gosipnya kayak mental pencong kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ya saya harap kita bisa bapres di menit pertama, berikan tekanan di awal kayak gitu. Apa masalahnya Bodo jago juga menyerang seperti itu. Kalau Bodo masuk saat umpan lambungnya dari serangan balik, bahaya juga kita. Jadi ya mungkin di belakang Van de Ven masih bisa dipasang seperti itu. Tapi kalau memang dari pelatih tidak mengizinkan itu, ya nantilah kita lihat. Serasa Van de Ven bisa dipasang, Davies bisa duel dari sayap, karena mungkin Poro dipaksa untuk menyerang juga. Karena kita tahu napasnya Poro ini napas anjing kayak gitu, napas babi, nggak putus dia. Dari babak pertama sampai babak kedua dia press terus sekarang itu, seperti itu. Ya kemungkinan saya harap kita bisa menang lah ya. Itu aja. Untuk penjagaan kayaknya Spurs nggak butuh penjagaan ketat ya untuk lini depannya, kecuali lini tengahnya Bodo ini kayak gitu. Lini tengahnya Bodo wajib diwaspadai. Kalau untuk lini depannya kayaknya nggak perlu. Nggak tahu ya kalau Postecoglou ini punya mindset yang matang juga, kita nggak tahu seperti itu. Karena ya mungkin dia main aman
mengingat gosip yang beredar bahwasanya dia itu akan digantikan oleh Ten Hag. Seperti itu. Saya nggak tahu ya. Jadi ini kemungkinan Postecoglou juga akan main habis-habisan karena gosip yang ada itu dia akan digeser oleh Ten Hag. Kayak gitu. Kalau memang terjadi, kemungkinan 2026 habis kontraknya itu. Saya harap masih dia untuk, kalau saya sih nggak berharap dia keluar. Malahan saya pribadi saya berharap ada asisten pelatih begitu yang masuk untuk membackup visi misi dari Postecoglou ini untuk permainan. Saya harap sih kayak gitu. Entah asisten pelatihnya John Terry kah atau siapa kah, atau mungkin entah Tuchel atau siapa, kita nggak tahu ya. Saya harap Postecoglou harus masih tetap di situ. Kita hanya butuh asisten pelatih kayak gitu. Oke guys, itu aja. Nanti kita lanjut lagi ya.